Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralun, jumpa lagi bersama saya Mas Rizal, jurnalis harian Serambi Indonesia dalam program podcast edisi hari ini Senin 29 Maret 2021. Sudah hadir bersama saya, tidak asing lagi bersama kita, Bang Dosi Elviat. Kita sapa saja Bang Dosi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mas. Luar biasa. Apa kabar hari ini Bang? Kabar baik. Baik. Semakin baik karena saya diundang untuk jadi narasumber podcast. Baik. Jarang-jarang ditanyain, hari ini ditanyain. Hari ini ditanyain. Baik, Syedaralun, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bang Dosi Elvian mengenai masalah ya keseharian beliau lah yang digelutinya, yaitu sebagai host. Hari ini kita gantian host Bang. Iya betul. Hari ini saya yang host akan bertanya-tanya nih dengan Boleh, Bang Mas. Bang Dosi gitu ya. Jangan yang sudah Bang Mas ya. Gampang gitu. Oke, hari ini Syedaralun kita akan mengangkat tema yaitu tampil pede di depan publik. Bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana cara untuk kita tampil pede di depan publik? Kita langsung saja bertanya kepada Bang Dosi Elvian. Bang Dosi, langsung saja ini. Kita ingin bincang-bincang mengenai ya bagaimana kiat-kiat kita bisa pede di depan publik. Ini kan kalau kita lihat track record dari Bang Dosi kan sudah malam buana ada di panggung-panggung gitu ya. Jam terbang ya. Jam terbang sudah tinggi gitu ya. Ya, bagaimana nih kiat-kiat dalam menguasai panggung itu? Pertama yang harus kita jelaskan adalah kemampuan berbicara di depan umum itu adalah kemampuan masing-masing kita. Jadi itu bukan, kalau menurut saya itu bukan bakat. Bukan bakat gitu Bukan ya? bakat. Ini adalah keinginan yang kuat. Jadi selama Anda punya keinginan yang kuat, komunikasi Anda akan terlatih. Pertama mau dulu untuk bisa memulai public speaking. Setelah itu terus melatihnya, dan insya Allah kalau sudah sering, biasanya kalau sudah dikasih mic itu nggak mau lepas lagi. Nggak mau lepas lagi? Iya benar. Jadi paling penting itu adalah kita punya keinginan yang kuat terlebih dahulu, dan menganggap ini bukan bakat. Kalau nyanyi suaranya bagus, menurut saya itu bakat. Itu bakat. Ngelukis karena saya tidak bisa ngelukis itu adalah bakat. Tapi kalau berbicara, tidak, Bang Mas kan berbicara. Semua orang juga berbicara. Jadi selama Anda mau melakukannya, insya Allah itu bisa dikembangkan. Oke. Bukan bakat, apakah itu menjadi sebuah anugerah? Bisa jadi ya. Ya, anugerah yang dirawat dengan baik itu. Baik, Syedaralun, Bang Dosi, Ya. kira-kira ini kan kalau kita lihat Bang Dosi sudah dari panggung-panggung dengan berbagai acara, tema acara baik pemerintahan, sosial, juga dengan acara swasta begitu kan, Ya. sudah tampil di depan publik, bahkan sering tampil juga di depan pejabat-pejabat publik gitu. Ada grogi tidak? Oh pasti, Bang Mas. Grogi itu atau ketakutan itu pasti ada. Kalau kita nggak takut, teman-teman sekalian, kita pasti akan hilang ketakutannya kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan gitu ya. Yang paling penting kita paham bahwa ketakutan bagi diri kita itu kan pasti ada. Iya. Makanya di dunia ini ada orang macam-macam fobianya gitu ya. Iya. Fobia itu kan ketakutan berlebihan. Ada yang takut ruang kecil tertutup, ada yang takut petir, ada yang takut gelap, Ya. takut ketinggian. Ya. Itu kan hal yang wajar. Wajar. Gitu ya. Bisa di treatment untuk bisa dihilangkan, bisa tidak? Menurut para ahli baik bisa. Bisa. Gitu ya, selama kita mau untuk melakukannya. Dan ketakutan ini penting dalam public speaking. Penting. Penting. Kenapa? Jadi karena kalau kita takut, kita akan prepare, Bang. Oke. Ya, kalau kita takut, wah ini saya takut nih kalau nanti salah di depan seseorang, kita menyebutkan namanya dan segala macam. Nah, ketika kita takut, kita akan berupaya untuk memaksimalkan penampilan kita. Jadi namanya kita tulis, kemudian penyebutannya kita ulang. Nah, ini penting sekali supaya kita memang tidak salah dalam pengucapannya. Jadi ketakutan itu menurut saya adalah anugerah untuk bisa melatih dan mempersiapkan diri dalam tampil di depan publik. Tapi juga harus kita lawan ketakutan itu ya, jangan menguasai kita gitu. Ya, Baik. kalau saya sih maknain ketakutan ini seperti resiko dalam bisnis. Resiko dalam bisnis. Kalau resiko dalam bisnis itu kan saya belajar di Fakultas Ekonomi Islam dulu ya. Ya. Jadi resiko itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikelola atau diminimalisir. Sama juga seperti ketakutan, bisa nggak dihilangkan? Menurut saya nggak bisa dihilangkan ketakutannya. Saya nge-MC kalau di depan orang baru, acara yang baru, ya pasti ada ketakutan tersendiri. Tapi itu kita jadikan sebagai tantangan bagi kita untuk mempersiapkannya itu lebih sempurna. Lebih sempurna. Baik, Syedaralun,
untuk diketahui saya sengaja menyembunyikan dari latar belakang daripada Bang Dosi karena beliau ini baru-baru ini mendirikan sebuah kelas khusus di bidang public speaking gitu ya. Yang namanya Dosi Elvian Smart Speaking. Itu bagaimana pula ceritanya sehingga kita itu terpikirkan untuk melahirkan sebuah kelas public speaking. Apakah ini untuk mewariskan ilmunya gitu? Bisa jadi loh Mas. Ya ilmunya kita punya semuanya ya. Jadi saya buat atau membentuk Dosi Elvian Smart Speaking itu agar kemudian semua orang punya wadah untuk berlatih. Menurut saya di Aceh masih sangat sedikit ya. Saya belum menemukan di tempat yang lain wadah untuk latihan public speaking. Saya belum pernah menemukan. Tapi kalau ada, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini jadi ajang kita sebagai tempat latihan. Yuk kita belajar public speaking. Karena saya menyebutnya itu bukan bakat, kita perlu latihan, kita perlu keinginan yang kuat dan kita perlu latihan. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita buat tempat latihannya. Kalau ada tempat latihannya, ya orang akan mudah untuk latihan. Nah, Dosi Elvian Smart Speaking lah kemudian jadi wadah tempat latihan. Teman-teman yang ada di rumah mungkin yang menyaksikan kita juga, kalau ingin latihan, yuk kita gabung sama Dosi Elvian Smart Speaking. Di sini memang tempatnya latihan. Kadang-kadang kan orang harus terjun dulu gitu ya, dapat kesempatan dulu, kemudian di situ dia langsung. Kalau saya bilang belum persiapan kita udah perang. Nah ini kita persiapan untuk perang dalam tanda kutip, kira-kira seperti itu supaya kita bisa melatih kemampuan public speaking. Ini tempat latihan ya? Bener. Oke, kalau kita sebut kelas tadi seakan tempat belajar gitu ya. Betul. Tapi ini ruang tempat kita untuk sama-sama melakukan pelatihan mengenai public speaking. Menarik ini. Bang Dosi sebut di sini tadi, tentu Syederalun tidak mengetahui tempatnya di mana gitu kan. Mungkin ada sebagian orang Syederalun juga yang ingin bergabung dengan kelasnya Dosi Elvian Smart Speaking. Bagaimana caranya? Oh gampang. Kita punya kelas memang ya, kelas yang khusus itu di Jalan Syahkuala. Nanti Anda bisa gabung juga di Instagramnya kita, boleh Dosi Elvian _Smart Speaking atau ketik Dosi Elvian aja. Insya Allah akan keluar ya akun kita Dosi Elvian, DOSI Elvian. Itu aja diketik nanti akan keluar. Nah, jika Anda ingin bergabung, biasanya kita buka kelas bersama, kita kerjasama dengan Kiryat Muraya Hotel. Baru saja kita laksanakan kemarin. MOU ya? Enggak, memang kelasnya. Kita kerjasama juga, tapi kelasnya dilaksanakan di sana juga. Itu sudah rutin kita laksanakan di Kiryat Muraya Hotel. Kita latihan di sana dulu, baru kemudian nanti teman-teman akan masuk dalam komunitas kita, namanya Smart Speaking Community. Smart Speaking Community. Betul, Smart Speaking Community. Jadi smart speaker yang sudah kita latih di Kiryat Muraya Hotel kemudian akan gabung di Dosi Elvian Smart Speaking melalui Smart Speaking Community. Nah, setelah bergabung nanti akan ada wadah di sana di tempat kita itu untuk latihan. Kita akan latihan rutin setiap minggu untuk memperlancar atau mempermudah cara kita berbicara di depan umum. Nah, di samping itu juga ada program dari kita yang belum bergabung di Smart Speaking Community, itu bisa bergabung juga di program ngopi namanya. Ngopi. Ngobrol inspirasi. Oh, ngobrol inspirasi. Saya pikir aja ngopi dari. Tapi sambil ngopi juga. Ini kan ada ngopinya. Tuh. Jadi sambil ngopi juga. Nah, di mana tempatnya? Di tempat di mana kita sedang melakukan siaran langsung sekarang. Nama orang kopinya El Cafe. El Cafe ini ada program ngopi. Anda tinggal datang aja dah. Datang nanti insya Allah terinspirasi, dapat informasi-informasi, dan kalau udah gabung di grupnya ngopi, nanti akan ada open mic namanya. Open mic itu saya berharap nih Bang Mas kita undang untuk ngopi, nanti kita open mic cerita tentang jurnalistik. Nah itu dia. Bang, wajib ya? Menarik Bang. Wajib ya? Kalau Bang Mas ya wajib dah, udah datang ini nih ya. Cerita dong tentang jurnalistik, tapi memang syaratnya harus gabung dulu di ngopi kita. Jadi ikut dulu, nanti gabung dalam grup komunitas ngopi kita. Nanti kita akan memberikan kesempatan Bang Mas. Kami sangat berharap Bang Mas bisa membagi informasi tentang jurnalistik kepada teman-teman. Penting saya, sepertinya. Insya Allah. Menarik ini. Bagi Syederalun yang ingin bergabung tentu hanya mengeluarkan modal tenaga ya untuk datang ke sini gitu ya. Perlu dong ya. Perlu dong. Baik. Mungkin kayak jin gitu tiba-tiba gitu ya. Oke, Bang Dosi. Kembali kepada tema kita tadi, ketika tampil di depan publik itu, pernah tidak merasa grogi gitu di depan karena wajah publik itu yang kita hadapi gitu? Ya. Ataupun merasa blank gitu?
Oh, pernah. Pernah. Ya? Pernah. Jadi ngeblank itu kan biasa sekali terjadi. Apalagi, lumrah ya? Ya, lumrah. Apalagi kita mengandalkan, kalau saya sebut peta otak, mind map ya. Okay. Peta otak kita. Kalau kita memang mengandalkan peta otak, biasanya ngeblank itu biasa terjadi. Apalagi kalau kita tidak menggunakan teknik point to point. Kita nggak siapin poin, kita mengandalkan otak kita saja atau ngapalin materi kita. Ini biasanya ngeblank tiba-tiba, dan ini sangat dikhawatirkan. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Biasanya gitu ya. Yang harus dilakukan adalah kita harus mengalihkan ke materi berikutnya. Mengalihkan materi berikutnya. Betul, jangan berlama-lama dengan materi itu, karena kemungkinan Anda tidak akan bisa mengingatnya kembali. Baik. Biasanya kalau ngapal ya, anak-anak kita tuh kalau misalnya pidato, dia ngapal, hilang satu kata, hilang seluruhnya. Hilang seluruhnya, ya. Jadi kalau dia mengulangi nggak mungkin gitu. Baik, baik. Itu harus diantisipasi gitu ya. Oh iya, makanya kita latihan, nanti kita kasih tahu tekniknya supaya kita nggak lupa dengan materi kita. Atau kalau sudah lupa, kita punya jalan lain gimana caranya supaya obrolan kita itu tetap menarik. Tetap menarik. Ada banyak jalan ke Roma gitu. Oh iya, jalan ke El Capi juga banyak. Baik, baik. Oke, kita ingin tahu nih sejarah Bang Dosi menjadi MC ini. Apakah kalau Bang Dosi bilang tadi kan tidak ada tempat ataupun kelas untuk belajar secara khusus gitu. Apakah Bang Dosi belajar secara otodidak gitu atau bagaimana? Kalau saya lebih nyebutnya itu saya adalah praktisi komunikasi. Praktisi Ya, komunikasi. kalau ada di kampus mungkin pakar komunikasi ya. Saya praktisi komunikasi, dan Bang Mas juga praktisi komunikasi. Baik. Karena buat podcast, mewawancarai orang langsung gitu ya. Wawancara juga untuk tulisan itu kan praktek komunikasi, dan semua orang, everybody, selama dia berkomunikasi, menurut saya dia adalah praktisi komunikasi. Cuman intensitas kita dan model pola komunikasi kita. Kalau kita komunikasi antar pribadi seperti sales misalnya ya, penjualan, orang yang beraktivitas di penjualan, itu aktivitas komunikasi antar personalnya itu sering. Jadi dia praktisi komunikasi antar personal menurut saya. Tapi kalau misalnya kita sebagai seorang public speaker, itu komunikasi publik atau komunikasi kelompok kita sering. Nah, kalau kita sebagai MC, komunikasi organisasi atau kelompok kita sering sekali. Sebagai wartawan, menurut saya itu komunikasi massanya cukup paham. Nah, kita semua sepertinya memang praktisi komunikasi. Nah, karena aktivitas itulah kemudian saya memberanikan diri dalam perjalanannya, dalam prakteknya itu kita mencoba mencari cara ya, bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Berkomunikasi baik dengan benar. Ya. Sejak kapan Bang Dosi mulai bergelut dengan dunia ya mic gitu ya? Pegang mic, MC. Dulu Bang Mas itu pertama sekali pada tahun 2003 kalau saya tidak salah. 2003. Tapi sebelumnya sudah lomba-lomba pidato juga ya. Lomba-lomba pidato zaman masih SMA, masih sudah sering tampil lah gitu ya. Iya. Ada beberapa kali. Dulu malah Kori, jadi orang kenalnya Kori. Kori ya. Ya, bukan public speaker gitu ya. Ustadz Dosi. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Jadi karena sudah tampil, kalau disuruh ngaji, terus baca doa gitu ya. Terus baru di 2003 saya mulai gabung dengan Nikoya FM waktu itu di radio broadcasting, lanjut terus sampai kemudian kita bergabung bersama Serambi FM. Serambi FM. Terus baru ke TVRI ya, kemudian ke Kompas TV Kompas TV. Nah, itu dia. Jadi loncat-loncat gitu ya. Iya, kayak betul loncat. Iya, kita mengembang, cari pengalaman lah Bang Mas ya. Lebih banyak pengalamannya, kira-kira begitulah. Karena kita tidak bisa mengandalkan satu tempat untuk memperdalam pengalaman kita gitu. Betul. Ketemu Bang Mas, akhirnya kan saya dapat inspirasi dari beliau lagi, dapat ilmu lagi, dapat motivasi lagi. Saya senang. Baik Pak Dosi, mungkin ada beberapa daripada teman-teman kita juga menjadi MC pemula ini ya. Ya. Mungkin ada tidak saran kiat apa yang harus disiapkan sebagai MC pemula ini? Pertama keberanian dulu. Ya. Mentalnya dulu, kemudian kesempatannya. Nah, kalau udah ada kesempatannya, ambil aja dulu ya. Kita udah punya keinginan. Kalau udah punya keinginan, biasanya kalau ada kesempatan kita ambil. Bisa MC nggak? Jangan nolak.
Bisa MC nggak? Bisa gitu, karena kita udah berani. Harus semangatin diri. Betul, Gitu. Oh. semangatin diri. Nah setelah itu apa? Jangan terjun payung bang. Oh jangan terjun payung, jangan terjun bebas. Terjun bebas. Terjun payung. Terjun Nah, payung. terjun payung itu maksudnya kita lakukan persiapan. Baik. Kita tahu tekniknya bagaimana. Acaranya apa? Formal, semi formal atau non formal. Harus kuasai lingkungan. Kita udah itu tahu ya. dulu, tahu dulu polanya. Baru kita terjun, udah pakai payung dan tanda kutip nih, udah ada persiapannya. Dengan begitu kita insya Allah tidak akan melakukan kesalahan. Kenapa penting menjaga tetap tidak melakukan kesalahan? Karena biasanya kalau kita nge-MC, kemudian kita salah, kita kecewa bang. Dan kemudian kita nggak mau lagi buat karena kita udah pernah melakukan kesalahan. Nah ini yang jangan menurut saya. Kesalahan itu menjadi hal yang biasa gitu ya. Iya betul. Kesalahannya boleh tapi minimalisir kesalahannya. Gitu. Karena dengan adanya kesalahan maka kita akan tahu memperbaikinya. Betul. Baik. Tapi jangan fatal, jangan fatal gitu ya. Kacau acara orang ya. Oh iya jangan kasihan orang ya. Kasihan orang gitu.